Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Najmun Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan sahibul bait, saudara masnya siapa sih? Badrun. Enak amat. Bapak Badrun dan keluarga besarnya, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Tempat yang kita pakai buat ngaji ini mudah-mudahan menjadi saksi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita juga muliakan khadimul majlis kita Bapak Ustadz Mustafa Hamdi dan keluarga besarnya juga, kita doain biar beliau panjang umur, sehat walafiat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, digampangkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dan bermuwajahah serta mencari ilmu agama. Mudah-mudahan yang kita kerjakan semua ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, malam ini nggak ada kajian fikih dulu karena katanya ada yang di luar jemaah kita ikut pengajian. Jadi biar temanya itu qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, ya Muhammad, sungguh kami telah melihat bolak-baliknya pandangan mata kamu ke langit, maka saat ini kami akan palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu redha. Maka palingkanlah kiblat kamu ke syatral masjidil haram, bagian dari masjidil haram yaitu Baitullah yang ada di Makkah. Nah, peristiwa ini terjadi di pertengahan bulan Sya'ban, ya, pertengahan bulan Sya'ban. Jadi ada majlis, ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Bagi yang pernah umrah atau haji, nanti ketemu tuh ya Majlis Qiblatain di luar kota Madinah atau ya dekat kota Madinah. Ya, ini kenapa disebut Qiblatain? Masjid yang punya dua arah kiblat. Karena sahabat saat itu ketika sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis, baru 2 rakaat turun ayat untuk pindah arah, lalu pindah lagi ke Baitullah. Jadi kiblat ada 2, ya. Ya, itu peristiwanya ada terjadi di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga adalah bulan ditentukan umur seseorang. Arti ditentukan ini maksudnya kita sebenarnya udah ditentuin umurnya. Ya, setiap bayi yang ada di kandungan ibunya usia 4 bulan udah ditentuin umurnya berapa tahun di dunia. Tapi di bulan Sya'ban diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Jadi listnya itu baru dirilis tuh. Ya, untuk setahun ke depan. Ya. Tahun ini dari mulai Sya'ban 1445 sampai Sya'ban 1446 siapa aja yang mati. Itu daftarnya, listnya udah dirilis sama Allah di malam nisfu Sya'ban. Ini ada melihat tuh siapa aja yang mati. Mudah-mudahan kita belum ada di daftar itu. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Kalau udah ada ya siap-siap aja. Ya. Nah, mumpung karena kita nggak tahu listnya kita masuk apa enggak, yang belum kawin buruan kawin. Ya. Kata Nabi, banyak laki-laki yang menikah, ya, banyak laki-laki yang menanam benih pohon tanaman, banyak laki-laki yang sedang mau berusaha, ternyata namanya sudah tercatat di situ.
Ya, jadi baru nikah, baru berapa bulan udah meninggal dunia. Ya, jadi daripada keburu mati, mendingan nikah dulu. Ya, ya terlambat. Lalu bulan Sya'ban juga bulan dimana turfa'ul a'mal, bulan amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi laporan amal kita itu terjadi ada yang tahunan. Yang tahunan itu malam nisfu Sya'ban. Kemarin tuh, ya, laporan setahun itu dilaporin sama Allah. Yang kedua ada laporan yang terjadi mingguan, kata Nabi. Yang terjadi mingguan ini terjadi pada hari Kamis dan hari Senin. Itu laporan mingguan dilaporkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada laporan amal yang terjadi harian. Harian itu terjadi pada pagi dan malam hari. Pagi habis subuh, malam habis maghrib. Jadi ada 2 shift malaikat yang nyatat amal kita. Dilaporin semua amal kita. Ada yang terjadi faurian, dengan segera. Kapan itu? Kata Nabi, ketika matahari sudah zawal atau masuk waktu zuhur. Kata Nabi, ketika sudah masuk waktu zuhur, pintu langit terbuka. Dan di saat itu Nabi sholat 4 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah zawal. Ya, itu lain dari qobliyah. Dan tapi ini sholat sunnah zawal boleh digabung dengan qobliyah, 4 rakaat. Ya, kata Nabi, saya pengen amal saya ketika langit terbuka, amal saya diangkat yang berupa amal saleh. Nah, jadi Nabi sholat 4 rakaat. Nah ini ya diangkatnya amal kita yang terjadi secara langsung. Itu di waktu zawal. Lalu Sya'ban juga terkenal dengan bulan tuqdarul arzaq, bulan di mana Allah tentukan rezeki seorang hamba. Ya. Jadi bulan Syawal itu ditentuin tuh. Ini kita dari Sya'ban sekarang, Sya'ban dari Sya'ban sekarang sampai Sya'ban depan rezekinya berapa itu? Nah, siapa tahu rezeki kita agak banyakan nih. Ya. Kemarin kita kan baca Yasin gitu. Niat al-ismah min al-afat wal ahad wa sa'atir rizq. Minta supaya diselamatkan dari segala musibah dan juga rezeki yang luas. Nah, kalau rezeki luas, hidup enak. Benar? Ya. Kalau rezeki kita banyak, enak gak hidup? Enak. Mau umroh bisa, ya, mau beli rumah bisa, beli mobil bisa, mau kawin lagi bisa, ya, asal berani aja. Ini kan kita agak berani, ya. Orang-orang ini depan-depan kita nih nikah, orang-orang takut ini. Karena kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut nikah 2, 3, 4, satu aja. Ya, takut apa? Takut gak bisa. Nanti ini orang-orang penakut semua nih, ya. Yang nikah-nikah satu, kayak saya yang ngomong juga sama. Bukan takut bini, takut gak bisa. Nanti takut bini juga. Takut marah-marah rame dah rumah dah. Cari sepi aja dah, ya. Jadi itu ditentukan rezeki di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga bulan turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sering dibaca sama Adin tuh, sama Damar, ya. Itu perintah sholawat turunnya di bulan Sya'ban. Maka mengatakan Sya'ban syahri, Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Ya, karena Nabi dikabulkan pindah arah kiblat, Nabi dapat hadiah sholawat dari Allah, dari malaikat dan dari kaum muslimin. Bulan Sya'ban juga terjadinya insyiqaqul qamar, terpecahnya bulan menjadi 2. Itu pun ada di bulan Sya'ban. Mu'jizatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah bulan Sya'ban, dan juga ingat Sya'ban ini bulan di mana Nabi sering banget puasa sunnah. Bahkan dalam satu riwayat dari Sayyidatina Aisyah dikatakan Nabi puasa sunnah full bulan Sya'ban. Ya. Jadi sebulan penuh puasa, masuk Ramadan puasa lagi 2 bulan puasanya. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya Nabi, kenapa sih antum sering banget puasa di bulan Sya'ban gak seperti bulan lain? Kata Nabi, itu bulan di mana orang banyak yang lalai. Ya, yang terletak antara Rajab dengan Ramadan. Dipikir Rajab kan ya bulan haram. Ramadan pimpinannya bulan, Sya'ban biasa aja. Enggak, kata Nabi. Orang banyak yang lalai itu di bulan Sya'ban, dipikir bulan biasa aja. Padahal kata Rasulullah, di bulan itu amal manusia diangkat, diperlihatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pengen ketika laporan saya sampai ke Allah, amal saya diangkat, saya lagi puasa. Nabi aja puasa. Kita puasa nggak? Enggak, ya. Semalam ya kita hidupkan malam nggak? Malam nisfu Sya'ban.
Kata Nabi, kalau datang malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah di malam harinya, puasalah di siang harinya. Alhamdulillah kita punya kebiasaan sholat maghrib berjamaah, terus kumpul baca yasin, ya kan, didoain sama para ulama kita. Sholat isya berjamaah, ini sudah termasuk qiyamul lail setengah malam. Sholat isya berjamaah di masjid itu qiyamul lail setengah malam. Ya, kalau bisa kemarin sholat sunat tasbih dan juga subuhnya berjamaah biar dapat pahala menghidupkan seluruh malam. Ya, siangnya puasa. Tadi puasa enggak? Enggak juga ya. Kalau tadi enggak puasa, maka besok enggak boleh puasa. Kata Nabi, ya, bukan termasuk kelompok saya yang puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 30 atau tanggal 29 Sya'ban haram berpuasa, haram dan tidak sah, kecuali satu, puasa wajib. Puasa wajib banyak diantaranya puasa qada Ramadan. Cewek-cewek yang dulu pernah haid, ya, bulan kemarin Ramadan belum sempat qada, sekarang qada, besok qada. Kata Ustaz nggak boleh. Mulai 16 sampai 30 kalau puasa wajib boleh, bahkan bukan boleh, harus qada. Ingat-ingat kemarin punya utang enggak? Kalau perempuan kan dia ada tamu bulanan tuh. Kalau kita mah enggak. Nah, laki bisa juga, misalnya sakit. Ya kemarin Ramadan kurang berapa hari puasanya itu karena sakit, atau safar pulang kampung, ya, yang rumahnya di pedalaman, ya, pedalaman, orang pendatang ya, yang rumahnya di Tegal, Surabaya gitu ya. Orang-orang yang punya kampung, kalau kita nggak punya kampung kita sini aja udah. Dari Mandiri kampung kita. Ya, ini yang pulang kampung kemarin nggak puasa, nah buru-buru qada. Ya, kalau belum qada. Lalu yang kedua misalnya nadar. Kalau nadar juga harus dikerjakan. Ternyata jatuhnya di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Saya nadar kalau Anies jadi presiden, misalnya gitu. Saya mau puasa seminggu. Ternyata pengumumannya jatuh pada tanggal 20 Sya'ban. Misalnya. Yang terpilih jadi presiden Anies Rashid Baswedan, menurut perhitungan manual. Karena kalau pakai rekap dibohongin mulu, gitu ya. Dibohongin mulu kita pakai rekap. Ya. Angka 78 jadi 778, ya kan? Dari mana 7-nya itu, ya. Ala kulli hal. Ya, ternyata nadar terjadi dan adanya di bulan Sya'ban tanggal 20. Wajib enggak puasa? Wajib puasa. Ya, enggak boleh enggak. Ya, ini puasa wajib. Ataupun yang boleh juga puasa sunnah yang sudah jadi kebiasaan. Puasa sunnah yang sudah jadi kebiasaan. Ente biasa Senin Kemis, ya, misalnya Senin, ya sekarang tanggal 15 nih Senin, Kemis tanggal 18, waduh saat ini pertengahan kedua, nggak apa-apa karena udah biasa Senin Kemis. Atau biasa puasa Daud, sekarang puasa 15, besok enggak, besok lagi puasa 17, boleh karena sudah terbiasa. Atau juga yang boleh puasa apabila nyambung dengan hari terakhir pertengahan pertama bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15. Kalau tadi siang puasa, ini pertengahan pertama nih, tanggal 15. Malam ini malam 16. Ya. Kalau tadi siang puasa, maka besok 16 boleh puasa sampai akhir Sya'ban. Dengan syarat nggak boleh putus. Putus sehari nggak boleh lagi. Ya, ente nggak biasa Senin Kemis, nggak biasa Daud, tapi tadi 15 puasa, boleh tuh 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban boleh. Tapi kalau berhenti sehari, misalnya pas hari Minggu kondangan, waduh saya kalau kondangan nggak makan nggak enak Ustaz, makanan enak-enak, ya gimana mas udah ngamplopin, rugi saya nggak makan, ya. Akhirnya makan tuh kondangan, gimana? Besok udah nggak boleh puasa lagi, karena putus sehari. Paham? Ini perbedaan yang ada di bulan Sya'ban. Jadi nggak sembarangan Sya'ban itu, ada aturan-aturan sendiri, ya. Juga nanti nggak boleh puasa di Yaumus Syak, ya, hari ke-30 bulan Sya'ban yang tidak ada informasi jelas. Ini udah Ramadan apa tanggal 30, itu haram puasa. Tapi alhamdulillah kalau negara kita kan ada sidang isbat. Ya, sidang isbat itu nanti yang menentukan lah kapan puasa. Kalau orang Muhammadiyah dia udah ngitung tanggal sekian. Tapi kalau orang NU enggak, hitung juga tapi harus sesuai dengan hilal, dengan ru'yatul hilal. Kalau bulan sabit kelihatan, maka berarti besok puasa. Kalau bulan sabit nggak kelihatan, besok tanggal 30 Sya'ban, sempurnakan Sya'ban 30 hari, berarti lusa kita puasa. Ya, itu kita tinggal ikut pengumuman pemerintah aja. Baik, ini bulan Sya'ban. Nah, setelahnya
Ya, bulan depan adalah sayyidus syuhur, penghulunya para bulan, pimpinannya para bulan selama setahun, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan diambil dari kata-kata ramdha. Ramdha itu syadidul hararah, panas banget. Karena orang Arab ketika menentukan ya nama bulan, pas bulan Ramadan itu lagi panas-panasnya, maka dikasih nama Ramadan. Ya, di Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Ya, ini bulan Ramadan ini bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan mulia karena 10 hari terakhir. Bulan Sya'ban mulia karena 10 hari pertengahan. Bulan Rajab mulia karena 10 hari yang pertama. Di bulan Rajab, bulan kemarin, waktu ijabah itu malam pertama bulan Rajab. Itu kalau kita qiyamul lail di malam 1 bulan Rajab, ya, dan doa kita nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah lewat. Bulan Sya'ban, malam yang termulia 15 Sya'ban kemarin malam. Itu termasuk waktu yang kalau kita doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama kita ngajak kumpul, baca Yasin, baca doa rame-rame biar makin kabul gitu. Kalau sendirian baca Yasin rada males, benar? Ya, jangan 3, 1 aja males sendirian. Tapi kalau rame-rame semangat. Apalagi panitia masjid nyiapin nasi kebuli, wah udah dah, ya makin semangat lagi kita, rame ya. Sayangnya jarang yang bikin begitu. Ya, kemarin aja anak pulang mimpin Nisfu Syaban lapar ya, nggak ada makanan. Dari maghrib sampai 8:30 kita bikin ya. Apa tikus apa, tangkap. Kita gimana tangkap boxing, kita takut juga. Tadi juga nanti kecil ya. Udah hilang belum? Kalau masih ada, Adin mau sana, Adin. Tangkap Adin. Ini bulan Ramadan ya. Balik lagi sini. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia di antara setahun. Ya. Dan bulan Ramadan mulia karena malam ke-10 terakhir, karena ada malam atau disebut dengan Lailatul Qadar. Ya. Kita sering baca ayatnya itu Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar lebih bagus, lebih mulia, lebih utama dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita bikin jadi tahun, kita konversi jadi tahun, 83 tahun, 3 bulan, 33 hari. Ya, berarti kalau kita malam Lailatul Qadar ketepatan lagi ibadah, kita dapat pahala ibadah 83 tahun 3 bulan. Padahal umur kita juga belum nyampe segitu. Ya, ada yang 83 di sini? Nggak ada, setengahnya ada. Ya, 83, yang 42 ada, saya sudah lewat 42, 43. Ya, nah, kalau tiap tahun kita kedapatan ibadah di malam Lailatul Qadar, ente bisa kaliin aja. 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar, udah 830 tahun ibadah. Kalau 20 tahun kali 2, kali 3, kali 4. Ya. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena Nabi waktu Mi'raj melihat catatan umur umat-umat terdahulu panjang-panjang banget. Ribuan tahun, ya. Ada yang 1000 tahun, apalagi kalangan jin 3000 tahun. Wah, umurnya panjang-panjang. Nabi bilang, Jibril, saya kalau melihat umur umat-umat terdahulu panjang-panjang, umat saya gimana ngalahinnya ibadahnya? Ya, nggak fair. Ya, kita usianya antara 60 sampai 70 doang. Ya, kata Nabi, umur ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku nih ya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sekarang kita kalau udah 40 ya kalau dapat 70 tinggal 30 lagi. Ya. Nah, sekarang kan umat-umat terdahulu 300 tahun, 400 tahun, 1000 tahun. Gimana kita bisa nyaingin ibadah mereka? Maka Allah berikanlah hadiah kepada umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Kata Allah gitu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, makanya malam Ramadan kalau bisa ibadah. Ini biasa terjadi, ulama khilaf. Lailatul Qadar ini terjadi kapan? Pendapat ada yang mengatakan nggak harus Ramadan, bisa kapan aja. Tapi pendapat ini lemah.
Ya, pendapat lain mengatakan terjadi di bulan Ramadan. Malam keberapa? Ini khilaf juga. Kata para ulama bisa juga di 10 pertama, kedua dan ketiga. Bisa terjadi di mana aja. Tapi pendapat terkuat mengatakan umumnya malam Lailatul Qadar terjadi di malam 10 terakhir. Dan lebih sering lagi terjadi di malam-malam ganjil. Nah, jadi kalau bisa kita untuk persiapan Ramadan, tiap malam kita qiyamul lail dari malam pertama sampai malam terakhir. Kalau bisa begadang ibadah silakan. Kalau nggak kuat setengah malam, nggak kuat sepertiga malam, nggak kuat habis sahur jangan nonton TV, sholat, doa, istighfar. Ya, ini kan kadang kita habis sahur nonton TV, nonton handphone, main game. Nah, anak yang apa nih suka pegang HP, pakai Roblox lah, Fire lah, apalagi tuh nama gamenya. Ya, udah. Ya kita nih yang udah pada dewasa, habis sahur kalau bisa langsung masjid atau ke musola atau mau tahajud dulu di rumah silahkan. Jangan ngabisin waktu yang enggak. Siapa tahu itu malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, apalagi 10 malam terakhir kalau ikutin Rasulullah, Nabi itu etikaf ke masjid, meninggalkan istri-istrinya. Bayangin Nabi istrinya ketika beliau wafat itu yang masih hidup 11. Semuanya ditinggalin. Kita jangan 11, satu aja nggak mau ninggalin kita. Termasuk yang ngomong. Ya. Nabi itikaf tuh izin sama istri, ninggalin rumahnya. Emang rumahnya sebelah masjid sih, emang enak ya. Sebelah masjid Nabi itikaf nggak pulang-pulang. Kalau sahur buka dibawain sama istrinya. Nah, kita bisa nggak begitu? Kalau bisa, usahain. Beb, abang mau ini ya, mau itikaf ya 10 hari ya. Nah, terus uang belanja udah tenang aja nih, ATM pegang ada 30 juta habisin tuh gitu kan ya. 10 hari 30 juta cukup nggak? Cukup, 30 juta habisin. Kalau nggak habis abang marah ya, harus habis. Jadi kita di masjid bagaimana makan? Pesan GoFood ya. GoFood bisa, Shopee Food bisa, nanti kalau pencet doang, yang penting duit ada gitu. Atau kita ngandelin masjid yang nyiapin sahur dan buka puasa. Nah, ini lebih enak. Nurul Yakin nyiapin sahur, buka puasa, sahur juga, tapi malam-malam ganjil biasanya. Nah, itu cari masjid begitu, jadi nggak perlu pulang, nggak perlu mikirin masak, nggak perlu jajan, duit utuh, ya. Nah, jadi kita di masjid aja itu sampai kapan? Sampai malam takbiran baru pulang. Siap-siap, besok subuhnya berangkat lagi ke masjid. Nah, Toto bini udah pada gemuk-gemuk, anak udah gemuk 10 hari tinggal ya 30 juta. Masya Allah, luar biasa. Itu nggak apa-apa. Jangan ninggalin bini, nggak ninggalin duit lah. Dek, apa mau itikaf dek? Terus makan gimana bang? Terserah dah gimana, jangan terserah dah. Ninggalin bini sama anak terserah. Ente siapin duitnya. Teman-teman kita yang suka khuruj tuh, ya jamaah tabligh. Kan nggak kadang suka khuruj 3 hari seminggu, boleh ya nggak apa-apa, namanya dakwah, boleh silahkan. Cuma jangan lupain kewajiban yang di rumah, ya. Anak istri jangan sampai terlantar, kasihan pulang-pulang pada kurus-kurus, ya, pada sakit tipes. Lu ngapa nggak ada makanan bang 10 hari? Isi makan apa? Nggak tahu makan apaan? Gak boleh, dosa tuh, ya. Itu kalau Rasulullah begitu, ninggalin istri-istrinya, yang jumlahnya banyak Nabi 11, ya. Waktu meninggal dunia yang masih hidup ada 11 istri. Semua ditinggalin. Ya, syadda mizaro, dikencangkan tali gespernya, ikat pinggangnya, ya. Siap-siap ibadah, full 10 hari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa. Kalau nggak bisa kita ya adalah itikaf, mau malam apa kek gitu ya. Malam-malam ganjil itikaf. Kalau di Nurul Yakin itu ya malam ganjil. Ya, kita sholat tasbih dulu, terus witir nambah witir 8. Jadi kan tadi habis tarawih 3. Tambah witir 8 jadi 11. Habis itu sahur dah. Biasanya semur kambing. Wah, itu dinulakan gitu. Ya, semur kambing, sop kambing. Pernah ganti ayam goreng, gak ada yang makan. Kebiasaan kambing. Ya. Yang ngimamin Ustadz dari Banten. Ya, jauh juga tuh dari Legoso. Ya. Nah, itu diisi malam-malam. Ya, dari Banten kan. Jauh tuh, ya. Naik motor malam-malam jam 2 ya. Luar kota, ya. Itu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, biasanya subuhnya itu hawanya sejuk, matahari nggak terlalu bersinar terang, kayak redup-redup gitu. Karena banyak malaikat ya naik ke langit setelah malamnya itu di bumi, mendatangi malam Lailatul Qadar. Hawanya juga nggak hujan, gitu, enak, adem sampai siang biasanya begitu.
sampai zuhur lewat baru gitu. Ya, saya kayak ngerasain suasana itu 2 tahun yang lalu tuh. Malam Jumat saya dapat jadwal ngajar di Wisma Bakri Kuningan jam 2 malam. Tausiah jam 2 malam, bayangin tuh. Gimana caranya itu orang pada ngantuk ya itu suruh tausiah. Kalau nggak pinter-pinter ngomong pada tidur semua itu. Ya. Di Wisma Bakri ada ternyata karyawan-karyawannya itu. Sampai jam 3 itu jalanan enak hawanya itu. Ya. Sampai di Masjid Nurul Yakin kita sholat lagi, tasbih, sholat witir, tausiah lagi sampai sahur makan. Nah, itu Jumatnya hawanya sejuk banget gitu. Ketika khotbahnya di Blok M Plaza waktu di lantai 5 atas. Itu ngelihat langit kok redup amat ya langit. Enggak ada panas-panasnya, anget-anget adem-adem begitu. Wah, ini kayak Lailatul Qadar nih. Besok malamnya itu dapat Kang Fauzan dapat telepon dari Habib Umar bin Hafid. Fauzan, tadi malam Lailatul Qadar. Gitu katanya. Waduh, mantap. Pas kita lagi qiyamul lail. Tuh kalau bisa begitu dapat. Ya, beruntung. Ini berusaha ya, karena siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Ya. Ramadan juga mulia dan kita umat Islam harus memuliakan bulan Ramadan. Dulu ada cerita seorang Majusi di siang hari bulan Ramadan ngelihat anaknya main-main sama anak orang Islam, ya namanya tetanggaan gitu ya. Tapi ini anaknya megang apel dan makan apel depan teman-temannya yang orang Islam tadi. Anak kecil, ya. Melihat itu si Majusi ini marah. Anaknya dibawa pulang ke rumah, tarik, dimarahin. Ya. Begitu dimarahin, terus dipukul anaknya. Ya. Kata dia, "Lima lam tahtarim Ramadan." Kamu makan sembarangan. Orang Islam lagi pada puasa, muliain Ramadan. Ya, hormatin orang lagi puasa. Orang Majusi itu, bukan orang Islam. Ya, orang yang nyembah api masih muliakan Ramadan. Bayangin. Nah, kita orang Islam, ya, banyak yang sembarangan. Nanti lihat Ramadan. Kalau ada nih jamaah, bukan sih nggak ada ya, jamaah Najmun Nabi yang narik, yang jadi Gojek, Grab, siang-siang mampir di warteg, jangan bilang murid saya ya. Ketemu saya gitak kepalanya. Ya, bikin malu. Itu kadang warteg siang-siang emang sih tutup hordeng bener. Cuma kaki banyak banget itu. Yang parkir depan wartegnya juga banyak. Ya Allah, ada helm GoFood, helm Grab, helm Gojek. Ini saya pikir nih orang-orang susah semua ini. Ya kan? Orang kalau helmnya begitu, lihat helm saya kagak ada, beda. Ya, nggak ada tulisan Grab, nggak ada. Kalau tulisan Grab, GoFood, Gojek, itu orang-orang susah itu. Ya, mana ada orang Gojek orang kaya? Nggak ada, orang susah. Udah susah di dunia, di akhirat belangsat. Ya Allah. Jangan dong, ya. Kalau di dunia susah, ya itu udah bagian. Tapi usahakan di akhirat kita jangan sengsara lagi. Ya, kita nikmat di akhirat. Emang nggak bisa Bang Gojek narik malam-malam, ya? Ustaz, saya kalau Ramadan, kalau Gojek malam-malam narik malam-malam, nggak ikut terawih. Terawih sendiri juga nggak apa-apa. Daripada siang-siangnya nggak puasa, ngapain nggak puasa malam terawih? Bayangin coba. Siangnya dia makan, malamnya terawih. Terawih ngapain nanti? Siang kagak puasa. Ya. Yang wajib dulu dahulukan. Ya. Cari nafkah kan bisa malam. Saya punya kenalan tuh tukang Indomie ya, warung Indo. Dia ngikut saran bapak. Ada bapak, nah namanya Zainal. Awas lu, buka warung siang-siang. Iya Kiai, enggak. Saya malam-malam aja ya. Ntar terawih sendirian aja. Ya udah gitu aja. Ternyata kata dia hasil dagang malam nggak kalah sama siang, bahkan lebih banyak malam. Ini pengalaman dia sendiri, bukan kata orang, kata dia. Bener Ustaz, saya ngikutin Kiai, bener. Kagak kurang rezeki saya. Rezeki udah diatur sama Allah. Yang penting cari rezeki, caranya benar, halal, udah gitu aja. Ngapain ente bela-belain buka siang-siang, narik siang-siang kagak puasa, neraka. Di dunia susah, di akhirat susah. Ya. Orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, ditarik tangannya, diikat, diengkek nih dengan rantai kaki dan tangannya. Lalu malaikat membuka mulut secara paksa, disiramkan timah panas dari api neraka. Kata Nabi, jangan disiram, kena setetes aja badan kita hancur semuanya. Ini disiram, diminumin ke mulutnya, kata malaikat, isyrab, minumlah ini sebagaimana kamu dulu minum di alam dunia. Hati-hati di bulan Ramadan. Jangan sampai gak puasa. Ya, ada nggak yang sini yang narik Gojek?
Ada banyak. Hati-hati. Ini saya ngingetin banget ya. Pokoknya jangan ngaku murid saya kalau Ramadan gak puasa. Ikut-ikutan di warteg. Kalau narik masih nggak apa-apa asal puasa. Saya narik Ustaz, coba bawa minuman. Sama aja, ngapain? Jangan hadirin, cari yang halal-halal aja. Ya. Dulu dalam satu hadis dikatakan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, di mahsyar kata Nabi, di mahsyar itu saya ngelihat ada orang digebugin malaikat. Nanti bisa bayangin gebugin malaikat gede banget. Ya. Kalau kena palu Thor aja, itu kan udah dahsyat banget. Palunya Thor. Ini malaikat ini. Ya, bukan Thor lagi, ya. Nah, digebugin malaikat, dikeroyok, digebugin sama malaikat. Lalu ini orang lari-lari, ya. Lalu mendekati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, dia deketin saya dan narik-narik jubah saya. Kata dia, "Ya Rasulullah, ana min ummatik syafi'ni, ana min ummatik syafi'ni ya Rasulullah. Saya umatmu, tolongin saya." Digebugin malaikat. Nabi nggak tega ada umatnya digebugin. Nabi mau angkat tangan, minta izin sama Allah, ingin ngasih syafaat. Lalu, baru aja Nabi angkat tangan, tiba-tiba terdengar suara, "Ya Muhammad, inna khasmahu Ramadan." Ya Muhammad, ini musuhnya bulan Ramadan. Dia diazab, dipukulin gara-gara nggak puasa di bulan Ramadan. Mendengar suara itu, Nabi mengatakan apa? "Idzan fa'ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan." Waduh, kalau musuhnya Ramadan, saya nggak ikut-ikutan dah. Saya nggak bakal nolongin orang yang musuhnya itu bulan Ramadan. Nggak dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Hati-hati hadirin. Jangan anggap sepele bulan Ramadan ini. Bulan di mana Allah lipat gandakan pahala sunnah jadi pahala wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Ya, semua setan-setan diikat-ikatin. Pintu langit dibuka, pintu langit dan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutupin semua. Ini bisyara kalau kita meninggal dunia di bulan Ramadan, lancar masuk surganya. Ada yang mau mati besok bulan Ramadan? Mau. Masuk surga mau? Mau, mati nggak mau. Ya. Ya, kapan aja dah, kita terserah Allah dah. Ya. Yang penting kita matinya husnul khatimah. Ya. Kemudian juga bulan Ramadan rezeki hamba Allah tambahkan kata Rasulullah. Ya, itu udah terbukti lah. Semua kita ngerasain bulan Ramadan rezeki nambah nggak bulan Ramadan? Nambah. Ada yang dapat THR. Itu cuma ada di bulan Ramadan. Ya, tunjangan hari raya. Padahal kan hari raya ada 2, Idul Fitri, Idul Adha. Coba ente minta THR di bulan Dzulqa'dah, dikasih nggak? Nggak dikasih. Ramadan doang dikasih THR. Tunjangan hari raya. Ya. Lalu Ramadan, ente bisa lihat nanti rezeki anak-anak yatim. Coba lihatin. Hampir tiap hari, minimal Sabtu Minggu ada aja santunan yatim. Kadang dia sampai bikin jadwal, ya. Jam 4 di sono, jam 5 di sini. Anak yatim bikin jadwal, nerima santunan, saking banyak yang mau ngasih. Zuhur di mana, asar di mana. Tuh anak yatim tuh. Ya, janda-janda ngerasain juga. Makanya jadi janda dah, ya, jadi janda, ya. Yang jadi janda ngerasain tuh dapat santunan buat orang-orang janda. Ya. Belum juga orang-orang yang jualan di bulan Ramadan, lihat. Banyak banget dan laku mulu lagi. Dan yang ngerasain berkahnya Ramadan gak cuma orang Islam, lihat Cina-Cina tuh. Ya, yang punya lote orang Korea, wah untung dia bulan Ramadan. Wah, orang beli kue, beli sirup hari-hari, coba lihat. Masya Allah, antri orang beli. Islam dia bukan Cina, non Muslim, tapi ngerasain Ramadan indah banget. Bahkan mungkin mereka bakal bilang kayak kita, coba sepanjang tahun Ramadan gitu, ya, saking banyak untungnya Ramadan, ya, luar biasa. Dan dirasakan juga oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai yang banyak undangan tuh, makin panen Ramadan. Siang tausiah, asar bukber, maghrib isya ngimamin tarawih, malam qiyamul lail, subuh tausiah, kuliah subuh. Bayangin, kalau seandainya diundang sehari 5 waktu kayak orang sholat, ya, tiap amplop gak segede-gede dah, gopek aja dah. Ya, 5 kali 5 udah 2,5 juta. 10 hari 25 juta. Sebulan 75 juta. Ramadan kipas-kipas. Ya. Syawal santai udah. Syawal tenang, nyayur. Opor ada, rendang ada, 75 juta. Itu kalau diundang 5 kali. Belum tentu juga.
Tapi berasa tuh berkah banget tuh. Ya. Saya dulu lagi masih ngandel-ngandelin hitung-hitungan itu saya catat itu. Ya. Bisa mencapai 2 kali lipat amplop Ramadan dibanding amplop selain Ramadan. Luar biasa saya bilang. Tapi nggak tiap tahun begitu. Pas lagi corona sepi juga. Mudah-mudahan nggak ada corona, mudah-mudahan COVID tidak ada lagi ya. Masya Allah, itu Ramadan luar biasa. Belum lagi ada aja yang nganterin saatnya dari ini dan dari ini, ya Allah, Ramadan tuh. Ya, jadi jangan kita sia-siakan bulan Ramadan yang datangnya setahun sekali. Ayo siap-siap dari sekarang. Ya dengan apa? Latihan ibadah dari sekarang. Latihan ibadah supaya tahun Ramadan badan kita nggak kaget. Jadi bisa kita isi hari-hari dengan ibadah. Mudah-mudahan dapat malam Lailatul Qadar dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan bersih lagi seperti nggak punya dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, sebenarnya kalau ngomong Ramadan masih panjang banget, masih banyak hadis-hadis yang bisa kita ceritakan. Tapi saya masih ada tawakufan di Kemang, ya. Jadi saya habis ini minta izin. Kalau saatnya antum, bang, sama keluarga udah nyiapin nasi kebuli, ana mohon maaf, ana nggak ikut makan. Kalau mau bungkusin alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, ya. Tapi ana langsung pamit ini, ya karena ditungguin di sana. Satu hal udah nyampe di sana, tinggal nunggu ana ceramah doang. Begitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sebelum masuk Ramadan minta maaf kalau salah-salah. Kita masih ketemu lagi ya sebelum Ramadan. Ramadan kan biasa sore ya. Tetap jalan. Ya, insya Allah ini Najmun Nabi yang luar biasa nih. Majlis yang nggak pernah libur, Najmun Nabi. Satu doang dia doang nggak pernah libur. Ya. Lebaran juga tetap aja ngaji ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan istiqomah terus. Jadi mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari selama ini diberikan sebagai atau dijadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan kita berharap sama Allah mudah-mudahan diberikan taufik hidayah sampai Ramadan, ditambahkan taufik hidayah lagi, bisa dapat Lailatul Qadar, bisa bersih dari semua dosa-dosa kita. Insya Allah kita ketemu lagi, kumpul lagi di dunia seperti ini di majlis yang baik. Nanti mudah-mudahan kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.